Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRTPM mendukung inovasi melalui skema pendanaan penelitian dasar. Salah satu program penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu pengembangan sistem basis data longitudinal antenatal care, deteksi risiko kelainan tubuh kembang janin dan malnutrisi balita. Penelitian ini melibatkan tim peneliti berdedikasi yang berasal dari dosen program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang bekerja sama dengan mitra dari Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan PT Bangun Inovasi Teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem basis data berbasis longitudinal untuk hasil pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan janin berdasarkan trimester kehamilan sampai dengan persalinan. Pendekatan ini digunakan karena pemeriksaan ibu hamil dan janin dilakukan lebih dari satu kali dan waktu ke waktu. Harapannya, sistem basis data ini mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan handal, serta berkecukupan statistik yang baik sehingga mampu mempelajari perubahan dan juga variansi individu atau kelompok maupun populasi dan waktu ke waktu. Penelitian ini diawali dengan pengajuan perizinan kepada Bapelitbang, Bakesbakpol, dan Dinas Kesehatan di 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan melakukan FGD dengan pemangku kepentingan. Hasil FGD mengungkapkan bahwa telah terdapat sistem basis data elektronik untuk pencatatan dan pelaporan, namun masih terdapat keterbatasan dalam penggunaan oleh SDM Kesehatan. Selain itu, banyaknya aplikasi pencatatan data menambah beban kerja SDM Kesehatan. Akibatnya, fokus penelitian bergeser dari pengembangan sistem basis data ke peninjauan dan analisis efektivitas sistem basis data yang telah ada dalam mendeteksi resiko kelainan tumbuh kembang janin dan malnutrisi balita. FGD ini dilaksanakan pada 12 hingga 29 Oktober 2024 di 14 puskesmas di berbagai kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa puskesmas yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi Puskesmas Perkapuran Raya, Puskesmas Bentok Kampung, Puskesmas Perawatan Satui, Puskesmas Serongga, Puskesmas Anjir Muara, Puskesmas Binuang, Puskesmas Negara, Puskesmas Haruyan, Puskesmas Alabio, Puskesmas Muara Uya, Puskesmas Halong, Puskesmas Sungai Besar, Puskesmas Cempaka, dan Puskesmas Alu-Alu. Total keseluruhan ada 80 bidan dan tenaga kesehatan yang membantu dan berperan aktif mendukung kelancaran FGD, serta ada 39 bidan desa yang membantu pengumpulan data sistem pencatatan kesehatan ibu dan anak di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Pelaksanaan FGD di berbagai puskesmas di Kalimantan Selatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan balita melalui penyelarasan proses dan perbaikan sistem yang ada. Integrasi sistem informasi serta peningkatan sarana dan prasarana menjadi langkah strategis untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih optimal. Berdasarkan hasil FGD, pencatatan hasil pemeriksaan antenatal care bagi ibu hamil di puskesmas dilakukan secara manual menggunakan buku KIA sebelum diinput ke dalam berbagai software seperti Simpus, ePuskesmas, dan eCohort. Demikian pula dengan pencatatan hasil pemeriksaan balita untuk mendeteksi risiko malnutrisi, prosesnya dimulai dari pencatatan manual di buku lalu diinput ke aplikasi seperti EPPGM, Sikda, Asik, Sihalo, dan Smile Logistik. Meskipun format pencatatan di sebagian besar puskesmas telah diseragamkan oleh masing-masing wilayah kabupaten atau kota, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki keseragaman format untuk pencatatan pemeriksaan antenatal care. Untuk pelaporan hasil pemeriksaan, sebagian besar puskesmas merekap data menggunakan spreadsheet atau Excel yang kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Format pelaporan ini telah distandarisasi sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat. Dalam proses pencatatan dan pelaporan, tenaga kesehatan menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan jaringan internet, penggunaan terlalu banyak aplikasi, dan format pelaporan yang tidak seragam. Hal ini menjadi tantangan dalam menyampaikan data dengan akurat dan efisien. Diharapkan adanya penggunaan satu aplikasi terpadu yang mencakup seluruh informasi kesehatan ibu dan anak untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan data. Penting juga dilakukan Monef untuk menilai kualitas data dan efektivitas sistem antenatal care dalam mendeteksi risiko kelainan janin dan malnutrisi balita.